Itu jawaban kita sementara. Akidah kita sudah tauhid, tidak berubah lagi. Sudah mengesahkan Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Kan situ iman kita, akidah kita. Sudah masuk itu. Ibadah kita sudah lengkap. Rukun Islam jalan. Sholat 5 waktu jalan, dan sholat sunnah lain jalan. Apa lagi? Zakat kita keluarkan, karena ada kemampuan juga. Haji kita lakukan, puasa kita jalani. Itu sudah ibadah, dan ibadah yang lain. Muamalahnya kita lalui. Artinya apa? Solidaritas sosial kita jalankan. Prihatin kepada orang yang miskin, anak yatim, segala macam. Kita jalankan. Yang maka kita jawab, sebagai seorang mukmin, saya sudah menjalankan Islam itu secara sempurna, secara totalitas. Kan begitu ya. Tapi mungkin jamaah ini dalam waktu pendek ini, saya memang kalau ceramah zuhur ini susah sekali membagi waktunya itu. Karena ini apalagi materi kan ini. Apa yang kita pertanyakan? Masih ada nggak yang kurang yang kita lakukan dari kafah itu? Sebab muamalah itu bisa dikembangkan lagi. Dalam aspek politik misalnya, bagaimana kita melakukannya? Politik bagian dari ajaran Islam. Selama ini kan kita di apa namanya itu ya, dinabobokkan dari orang-orang luar itu. Umat Islam itu atau orang-orang di masjid tidak usahlah berpolitik. Apa namanya, sholat ini sajalah, ibadah sajalah. Nah itu kita dengar selama ini, sehingga orang di masjid tidak pernah bicara politik. Pada politik itu bagian dari ajaran Islam. Saya sering menyampaikan begitu di mana-mana. Sebab ada juga Ustaz mengatakan tidak usahlah bicara politik di masjid, cukuplah di ini. Islam itu ada politiknya. Al-Imran ayat 104 itu kan masalah politik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ayat politik itu. Wal takum minkum, kata Allah, hendaklah ada di antara kalian. Ini banyak ini, banyak. Hendaklah ada di antara kamu satu golongan umat, nah itu, yang bertugas menyeru kepada kebaikan, mencegah yang mungkar. Ayat apa itu? Ayat politik. Ummah itu organisasi di situ. Kalau dalam istilah kemuliaan mungkin sudah paham ya. Di situ organisasi, artinya ummah, golongan. Hendaklah ada satu golongan, kata Allah, di antara kamu yang bertugas itu. Ini organisasi, politik di dalamnya. Bagaimana mencapai tujuan? Bagaimana yang ma'ruf itu jalan, yang mungkar ditahan. Itu politik. Anda boleh dibaca di masjid. Atau di masjid ini orangnya apa namanya? Ya itulah tadi. Karena sudah dinabobokkan oleh orang-orang yang anti-Islam. Padahal itu mereka pembunuh berdarah dingin itu, kata-kata itu. Sehingga Islam tertipu dalam hidupnya. Sehingga dia melulu ibadah saja, akidah saja. Muamalah ya seperti yang tadi. Tapi yang ini tertinggal. Ini dalam judulnya kita hari ini kita buat umat Islam vakum dalam kehidupan politik. Vakum apa? Kosong.
Artinya vakum itu tidak sempurna lagi itu. Karena ayat tadi kan bersambung itu. Ayat yang kita baca tadi. Sudah kita disuruh masuk Islam sempurna, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh kamu. Pertanyaan, kalau ada yang melanggar, menjalankan langkah-langkah setan itu, bagaimana merubahnya? Balik kita ke ayat 104 Al-Imran tadi. Tugas kita sebagai umat. Bagaimana caranya kata Nabi itu? Man ra'a munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau kamu melihat satu kemungkaran, cegah dengan tangan, dengan kekuasaan. Tolong cegah dengan tangan, dengan kekuasaan Anda, kekuatan Anda. Di sini kalau kita lihat sekarang barangkali yang kedua apa? Kalau tidak sanggup dengan tangan kata Nabi, dengan lisan, dengan pidato, menyadarkan orang, dengan tausiah. Ini yang dilakukan Ustaz. Tapi kayaknya tidak begitu ini. Sebab sekarang kan kalau kita mengatakan itu kepada yang benar, orang banyak telinga orang sudah ada ini lagi sekarang. Dikritik, apa lagi? Dikatakan ini tidak benar Pak, jalan terus dia. Bapak jangan begitu, dia terus. Ini bisa menghancurkan kita Pak, dia terus. Itu namanya sudah tidak mampu lagi lisan. Ini agak berat ceramah kita. Saya minta waktu sedikit. Karena dua kali minggu tidak hadir ya bulan-bulan. Karena pergi pagi naik haji bersama istri. Ya ada kecelakaan sedikit. Tragedi Muzdalifah. Jadi saya baru bisa sholat berdiri itu baru seminggu. Biasanya kursi kaki kiri yang sebelah ini melepuh di sana, jadi lama saya tanya. Saya lihat walaupun tema haji tahun ini itu adalah ramah lansia ya, kalau tidak salah saya rasanya saya pribadi belum merasakan itu ya, sampai 2 hari 1 malam menunggu bis dari Muzdalifah ke Mina coba. Padahal yang nunggu itu tua-tua termasuk saya. Nah, ini persoalan. Tapi dari situ kita kaji ya, yang kita kaji tadi umat Islam masih vakum. Kalau tidak sanggup dengan lidah, kalau tidak kata Nabi dengan hati cegah aneh. Dengan hati dengan doa. Agar itu kemungkaran jangan berkembang dan kita jangan seperti itu. Tapi itu kata Nabi itu iman yang paling lemah. Iman yang terlemah. Barangkali di sinilah kita. Tangan tidak mampu, lidah tidak bisa, tidak didengar orang. Saya masih ingat itu. Kalau kita buta politik, saya kutip pendapat Ustaz As'ad Latif itu. Bagus ya. Katanya begini, ada preman baru tobat, sholat ke masjid. Dia dapat informasi, dia lapor Pak Kiai, Pak Imamnya itu. Pak Kiai katanya di daerah kita ini sedang berjangkit sekarang di mana-mana ada jual minuman keras Pak Kiai. Apa jawab Pak Kiai? Biarin aja. Itu kan kita kan tetap tidak diganggu. Ya, biar saja mereka asal kita tidak diganggu gitu ya. Nah, nanti minggu-minggu sekiannya datang lagi pemuda taubat. Ini sudah taubat pemuda ini kepada masjid ke masjid itu dan bicara saya Pak, mengadukan lagi Pak Kiai tidak hanya minuman keras tapi mereka minum bebas dan sudah ada di situ wanita-wanita penghibur. Apa kata Pak Kiai Masjid menjawab, biarin aja, kan kita tetap masjid tidak diganggu kita. Yang terakhir baru apa kata ini ilustrasi ya contoh. Apa kata preman yang taubat tadi selesai sholat kepada Pak Imamnya, Pak Imam, sekarang masjid kita mau dipugar Islam,
mau dipugar, azan ditutup, tidak boleh. Iya. Bagaimana kita apalagi kata Pak Remat tadi sudah terlambat kata. Ini yang kita saksikan sekarang ke depan. Kerabat saya menyampaikan itu, awak di rumah awak gini NKRI ikut Sabang Merauke terakhir ya. Di rumah awak lah banyak orang lain, orang asing gini. Tamu-tamu, ada tamu diundang, ada tamu dia diundang. Ada tamu yang disuruh masuk orang-orang tertentu. Dia ke jalan lapang. Malah nak dipresore tipunya kan. Bayangkan. Hati-hati. Ini kuncinya apa? Solusinya hati-hati tahun 2000.